ya Tuhan yang Maha Kudus, bersama-sama mempersembahkan korban syukur ke hadapan Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami bersyukur punya Engkau Allah yang luar biasa. Engkau menyucikan dan menguduskan kami, untuk kami layak menghadap tahta-Mu yang Maha Kudus, untuk kami bertemu dengan Engkau secara pribadi ya Tuhan. Engkau Allah yang baik, sungguh teramat baik Tuhan. Biar saat ini bersatu hati kami bersama-sama membawa kidung pujian kami kepadamu ya Tuhan. Roh Kudus menuntun kami, karena kami percaya ada kuasa dalam pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian,
kuasa Tuhan kita, dialah sembahan kita. Dan karena dia, namanya yang berkuasa, menguatkan kita. Sekalipun saat ini, dunia menjadi semakin sulit, keadaan menjadi semakin sulit. Tetapi ada satu nama, dan dialah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kelegaan. Mari kita bersorak-sorai bagi dia. Haleluya. luar biasa. Kita punya nama yang berkuasa. Kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa. Dialah Yesus, sumber pertolongan kita. Ketika kita berseru kepadanya, ketika kita melekat dengannya, maka ada selalu jalan keluar buat kita. Jadi janganlah kita bersedih hati. Jangan biarkan dunia yang semakin kelam ini membuat kita patah hati. Tetapi membuatlah kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan Dia akan berfirman. Dan biarlah firman itu hidup dalam kita, dan kita hidup dalam kebenarannya. Haleluya Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku
tuntun langkahku. Yesus, Kau pelindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Engkaulah Tuhan kekuatanku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, aku berseru, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami berseru memandang wajah-Mu. Kaulah pertolongan kami. Kami berserah padamu. Kami percaya Kau yang sanggup mengubahkan keadaan kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab firman-Mu ya dan amin. Ya Allah bayase, pikir Allah bayasa. Haleluya. Bawa kami lebih dekat lagi dengan Engkau ya Tuhan. Bawa kami datang padamu sampai kami dekat suara-Mu Tuhan.
kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Kami beroleh kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Salam damai sejahtera. Kasih karunia Allah menyertai kita sekalian. Hari ini saya akan menyampaikan firman Allah dengan tema iman perwira di Kapernaum. Firman Allah terambil dari Matius 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah tersebut. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam cerita firman Allah ini disebutkan ada seorang perwira yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat yang kelima, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan,
hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Perwira ini memiliki hamba atau orang yang bekerja di rumahnya. Namun demikian hamba ini sedang mengalami penderitaan yang sangat berat. Dia tidak bisa berjalan, dia lumpuh. Kemudian dia sakit keras, sangat menderita dan hampir mati. Barangkali perwira ini telah membawa hamba tersebut ke berbagai tabib yang terkenal. Telah mengorbankan dana yang tidak begitu kecil untuk kesembuhan hamba tersebut. Namun bukan kesembuhan yang didapat. Nampaknya penyakit hamba tersebut semakin parah. Namun demikian dia telah mendengar berita tentang Yesus. Seorang yang mengadakan tanda-tanda heran dan mujizat-mujizat. Seorang pribadi yang memiliki kuasa yang luar biasa yang menyembuhkan sakit penyakit. Karena itu dia datang untuk menjumpai Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iman lahir karena mendengarkan firman Allah. Pada waktu kita mendengarkan firman Allah, maka akan timbul iman. Karena dengan iman itulah kita berhubungan dengan Allah. Dengan iman itulah kita menerima dan menikmati kasih karunia demi kasih karunia. Sangat penting bagi kita untuk memiliki iman. Namun demikian Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, iman itu tidak didapatkan melalui pendidikan kita. Iman tidak bisa kita dapatkan dengan kedudukan kita. Iman tidak bisa kita dapatkan dengan kekayaan kita. Karena iman itu adalah milik Allah. Dan Allah yang baik, yang sungguh baik, Allah yang murah hati menyediakan iman bagi orang yang mau datang kepada Dia, bagi orang yang mau mendengarkan firman Allah. Perwira ini telah mendengarkan tentang Yesus. Bapak Ibu sudah mendengarkan tentang Yesus mungkin sudah berkali-kali, seringkali. Dan tanpa disadari memiliki iman, sudah memiliki iman di dalam hati. Nah, perwira ini datang menjumpai Yesus. Perjumpaan dengan Yesus itu sangat luar biasa. Karena Yesus bukanlah manusia biasa, Dia adalah Allah yang sejati. Dia adalah firman Allah yang hidup dari sorga datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dia Allah 100%. Dia berinkarnasi untuk menjalankan misi Allah di dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Perjumpaan perwira ini dengan Yesus itu adalah perjumpaan pribadi yang dahsyat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, perjumpaan pribadi kita dengan Allah adalah perjumpaan pribadi yang sangat indah. Karena Allah adalah Allah yang mau ditemui, bahkan bukan kita yang datang menemui Dia, tapi Dia yang datang menemui kita. Dia yang datang melawat kita, Dia yang datang bersekutu dengan kita. Sangat penting kita selalu berjumpa dengan Allah. Karena dalam perjumpaan dengan Allah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus akan membuat iman kita kuat. Akan membuat kita kuat di dalam iman. Hari-hari ini kita masih bergumul dengan keadaan COVID-19. Dengan berbagai varian yang ada yang membawa kekhawatiran, membawa ketakutan, membawa intimidasi, membuat banyak orang tidak bisa tidur nyenyak, banyak orang gelisah, takut. Tidak bisa berbuat apa-apa.
Berbagai varian COVID ada sekarang ini. Ada varian Alpha, ada varian Beta, ada varian Delta, ada varian Gamma, ada varian Kappa, ada varian Lambda. Kita tidak tahu akan berapa banyak. Dan ada varian yang menyebarnya begitu cepat dan pengaruhnya begitu besar. Kekhawatiran, ketakutan, intimidasi menghampiri semua orang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, kita hidup di dalam dunia ini secara natural. Kita menghadapi masalah dengan dua pendekatan, yaitu kita hadapi secara natural dan kita hadapi secara spiritual. Bagaimana kita menghadapi COVID-19, yaitu dengan menjaga imun kita. Karena harus dihadapi dengan imun yang kuat. Kita perlu makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, minum vitamin, vitamin D, vitamin C, vitamin E. Perlu berolahraga, perlu berjemur di pagi hari. Sehingga kita memiliki kemampuan menghadapi COVID secara natural. Dan supaya kita tidak terjangkit, kita perlu mengikuti 5M. Tetapi ada satu cara yang lain yang harus dilakukan oleh orang percaya, yaitu menghadapi secara iman. Karena kekhawatiran, ketakutan, intimidasi, dan kegelisahan tidak bisa dihadapi dengan imun. Itu hanya bisa dihadapi dengan iman. Berita baik, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus. Tuhan menganugerahkan iman kepada kita yang percaya kepada Dia. Bahkan ada hal-hal yang tidak bisa lagi secara natural, tidak bisa lagi secara medis, tidak bisa lagi secara manusia. Sebagaimana hamba daripada perwira ini, dia sakit keras, dia lumpuh, dia sangat menderita, hampir mati. Tidak berdaya, tidak ada obat lagi. Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Tuhan kita adalah Allah yang gagah perkasa, Dia adalah Allah yang membuat mujizat. Tuhan Yesus Kristus tidak berubah dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Datanglah kepada Tuhan. Berjumpalah secara pribadi dengan Tuhan. Karena barangkali engkau sedang terpuruk. Keadaan ekonomimu lumpuh. Bisnismu lumpuh. Kau tidak berdaya. Kalau ini terus-menerus berlangsung dalam waktu yang lama, engkau akan bangkrut dan tidak akan memiliki apa-apa lagi. Hatimu mungkin gelisah, khawatir dan takut. Datanglah kepada Tuhan. Karena Yesus Kristus adalah jawaban untuk setiap masalah yang kita hadapi. Dia sanggup membuat mujizat. Dia mengasihi saudara dan Dia ingin menolong saudara. Karena itu waktu perwira ini datang kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Itu adalah janji Tuhan kepada perwira tersebut. Yesus mau menyembuhkan orang yang sakit. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus yang ada di rumah, barangkali ada di antara Bapak Ibu yang sakit. Yesus adalah dokter di atas segala dokter, Dia adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Datanglah kepada Dia. Karena Dia sungguh mengasihi engkau dan Dia mau menyembuhkan orang yang sakit.
Tuhan berkata, marilah kepadaku hai kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan menyediakan kelegaan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan menyediakan damai sejahtera. Tuhan menyediakan sukacita. Datanglah kepada Tuhan dengan iman. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dengan iman kita akan berkenan kepada Allah. Dan Dia telah memberikan iman kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Dalam situasi yang terpuruk Dia sanggup mengangkat engkau. Kalau Dia mengangkat engkau, tidak ada yang bisa menghentikan. Dia bisa membuat mujizat dalam bisnismu, dalam usahamu, dalam keluargamu. Karena Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang ajaib. Dia jawaban dari setiap pergumulan kita. Yesus berkata kepada perwira tersebut, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, ayat yang ke-8. Tuan, aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia merasa dia tidak layak menerima Yesus di rumahnya. Padahal perwira ini punya kedudukan yang tinggi. Orang yang terpandang, orang yang berada, orang yang dihormati, punya kekuasaan. Tetapi waktu berjumpa dengan Yesus, dia merasa dia tidak layak untuk menerima Yesus. Karena itu dia berkata, Tuhan, katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Pada waktu perwira ini berjumpa dengan Yesus, imannya timbul, imannya menjadi kuat, dan dia memiliki keyakinan yang luar biasa di dalam batinnya, bahwa tanpa Yesus pergi ke rumahnya, Yesus cukup mengatakan satu kata saja, sembuh, maka hambanya itu akan sembuh. Iman perwira ini luar biasa, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Karena itu Yesus berkata dalam ayat yang ke-10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus tidak menjumpai seorang pun di Israel yang memiliki iman seperti perwira ini. Yesus takjub, Yesus heran. Karena baru kali itu dia berjumpa dengan perwira tersebut dan perwira itu memiliki iman yang sangat luar biasa. Iman yang memindahkan gunung. Iman yang membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Iman yang menciptakan mujizat. Iman yang menghasilkan yang tidak bisa menjadi bisa. Iman yang melepaskan mujizat. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus. Tuhan berkata kepada perwira tersebut di dalam ayat yang ke-13. Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya.
Tuhan mau kita percaya Dia. Tuhan mau kita percaya Dia sanggup membuat mujizat. Tuhan mau kita percaya Dia sanggup membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tuhan mau kita percaya bahwa di dalam Dia yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak bisa menjadi bisa apabila Tuhan sudah campur tangan. Maka manusia akan amazed, akan kagum. Tuhan tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus. Datanglah kepada Tuhan dengan iman. Datanglah kepada Tuhan dengan iman. Kita bisa memiliki iman seperti iman dari perwira di Kapernaum ini. Karena sesungguhnya iman tersebut adalah anugerah dari Allah. Tidak ada satupun yang baik di dalam diri kita yang bukan merupakan anugerah. Semua yang ada di dalam diri kita, hidup kita adalah anugerah Allah. Dan iman adalah anugerah Allah yang besar, yang luar biasa. Karena untuk bersekutu dengan Allah kita membutuhkan iman. Untuk berdoa kepada Allah kita membutuhkan iman. Untuk menerima jawaban dari Allah kita membutuhkan iman. Untuk menerima belas kasihan Allah kita membutuhkan iman. Untuk menerima dan menikmati kasih karunia Allah kita membutuhkan iman. Dan Yesus Kristus adalah pencipta iman. Dia yang menciptakan iman. Dan waktu orang mendengarkan firman Allah, timbul iman itu. Datang iman itu kepada orang tersebut. Waktu kita bersekutu dengan Allah, iman kita menjadi kuat. Kita menjadi kuat di dalam iman, Bapak Ibu. Kita tidak tahu berapa lama COVID-19 ini akan berakhir. Hanya dua kemungkinan. Satu saat akan hilang. Atau suatu saat akan menjadi flu biasa di mana kita memiliki kekebalan yang cukup untuk menghadapinya dan akan ada obat yang tepat untuk COVID-19 dan akan ada vaksin yang efektif untuk hal tersebut. Kita tidak tahu dari dua kemungkinan ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara dan saya jangan khawatir dan jangan takut karena Allah ada beserta kita. Jangan khawatir, jangan takut dan jangan bimbang karena Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menyertai kita hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun sampai waktunya kita dipanggil Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sesungguhnya engkau yang percaya kepada Tuhan memiliki iman. Tapi kadang orang percaya tidak berdaya. Kadang orang percaya tidak punya harapan lagi. Karena apa? Karena membiarkan kekhawatiran dan ketakutan mempengaruhi dan menguasai. Membiarkan keadaan kondisi menguasai hati dan pikiran. Sehingga seperti orang lumpuh tidak berdaya. Ingat Tuhan memberi kita iman. Dengan iman itulah kita menghadapi kekhawatiran. Dengan iman itu kita menghadapi ketakutan. Dengan iman itu kita menghadapi intimidasi. Dengan iman itu kita menghadapi kegelisahan. Gunakan iman. Aktifkan imanmu. Bangun hubungan dengan Allah. Renungkan firman Allah.
Karena waktu kita merenungkan firman Allah, iman kita menjadi kuat. Iman kita menjadi kuat, kokoh. Dan percaya. Pergumulan apapun yang kau hadapi akan ada jalan keluar. Akan ada masanya. Pada waktunya pertolongan Tuhan akan datang kepada saudara. Pada waktunya mujizat akan terjadi apabila engkau sedang tidak berdaya pada saat-saat ini. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ingat pemeliharaan Tuhan sempurna. Ingat penyertaan Tuhan sempurna. Ingat kasih Tuhan sempurna. Ingat kuasa Tuhan sempurna. Kalau Tuhan berjanji, ya dan amin. Dia mau kita meresponi dia, meresponi dengan hati yang benar, meresponi firman Allah dengan hati yang tepat, yaitu percaya Tuhan ada, percaya Dia menyertai kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia jawaban untuk setiap pergumulan kita. Dia Allah yang maha kuasa yang sanggup membuat mujizat. Dan Dia Allah yang baik, sungguh baik dan sangat baik. Dan Dia mau kita menikmati kasih karunia Allah hari demi hari. Jangan sampai kita tidak menikmati kasih karunia Allah dengan keadaan seperti ini. Tuhan mau kita tersenyum, Tuhan mau kita bersuka cita, Tuhan mau kita berbahagia. Tuhan mau kita dipenuhi dengan kasih karunia demi kasih karunia. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Haleluya, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya ketika kami menghidupi firman-Mu dan kami hidup dalam kebenaran-Mu, maka firman-Mu jadi. Janji-Mu ya dan amin. Dan firman-Mu juga digenapi atas Indonesia. Indonesia akan dipenuhi oleh kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia akan dipulihkan dan ditahirkan. Haleluya, haleluya. Kami mau bersahabat untuk Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu
Bapa di dalam surga, dari tempat ini Tuhan kami mengangkat tangan untuk bangsa kami. Kami bersyukur bahwa Indonesia di bawah Tuhan sampai pada hari ini dengan pemeliharaan dan kekuatan yang sempurna. Kami tahu Tuhan situasi masih belum menjadi lebih baik, tapi kami percaya ketika Tuhan hadir atas bangsa ini, ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya, maka sesuatu boleh terjadi atas Indonesia. Dan kami menerima Tuhan pemulihan, kami menerima kesembuhan Indonesia, kami menerima pemulihan ekonomi, kami menerima pemulihan keamanan atas negeri kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur karena kami sangat yakin dan percaya Tuhan bertata atas Indonesia, Tuhan berdiri atas Indonesia. Tuhan, Indonesia ada dalam pemeliharaan Tuhan lewat pemerintahan yang ada, lewat Bapak Presiden Jokowi dengan segala pemerintahannya. Tuhan, kami percaya Indonesia akan dibawa kepada Indonesia yang jauh lebih baik lagi. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan, bahwa Indonesia akan baik-baik saja, bahwa Indonesia akan keluar sebagai pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, siapkan hatimu, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kau ditetapkan menjadi kepala dan bukan ekor. Kau ditetapkan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Engkau ditetapkan untuk menerima berkat berkelimpahan dalam nama Yesus. Dan engkau ditetapkan untuk menjadi berkat. Terimalah berkat-berkat ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita. Semua yang percaya berkata, haleluya. Amin. Ibadah hari ini Tuhan, biarlah kami tetap membawa korban syukur kami ke hadapan tangan-Mu ya Tuhan. Kami bawa persembahan kami kepadamu, kami percaya Tuhan terus memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, shalom.